Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini viral beredar video tentang mantan Perdana Menteri Israel, yaitu Ariel Sharon, yang membusuk selama 8 tahun semenjak dia mengalami koma menjelang kematiannya. Konon katanya dia terkena azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebengisannya, karena kejahatannya terhadap warga Palestina saat dia menjabat sebagai Perdana Menteri Israel pada saat itu. Kita akan ungkap fakta-fakta dari Ariel Sharon ini. Fakta-fakta yang belum semua orang tahu, belum semua orang dengar, belum semua orang lihat dari mantan Perdana Menteri Israel ini. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang mantan Perdana Menteri Israel ini, kita dengarkan intro yang satu ini sambil ngopi. Oke, kita langsung saja ke fakta yang pertama. Tapi sebelum ke fakta yang pertama, saya akan ceritakan dulu awal mula bagaimana Sharon bisa ada di Israel pada saat itu. Jadi pada tahun 1922, orang tua Sharon terusir dari Rusia karena meningkatnya penganiayaan terhadap warga Yahudi oleh pemerintah Rusia pada saat itu. Sehingga dia berimigrasi dari Rusia ke Israel. Sehingga pada akhirnya, pada tahun 1928, tepatnya pada tanggal 26 Februari, Ariel Sharon lahir di sebuah desa pertanian di timur laut Tel Aviv, tepatnya di dataran Sharon. Oke, langsung ke fakta yang pertama, bahwa Ariel Sharon ini bergabung ke dunia militer sejak umur 10 tahun. Sejak umur 10 tahun, Ariel Sharon ini sudah bergabung ke Hanor Haovet Vehalomet, sebuah gerakan militer Zionis yang berpatroli malam di sebuah pemukiman Yahudi, yaitu Mosaf pada saat itu. Hingga pada tahun 1942, saat dia berusia 14 tahun, dia bergabung ke gerakan militer yaitu Gatna. Dan pada tahun 1945, semenjak dia lulus SMA dari Tel Aviv, dia bergabung ke dunia militer yang bernama Hagana. Hagana sendiri merupakan sebuah gerakan yang berpatroli di bawah tanah. Saat itu Hagana sendiri memiliki visi mempertahankan kemerdekaan dari tangan asing untuk rakyat Israel. Jadi itu fakta yang pertama. Kita langsung ke fakta yang kedua, bahwa karir dari seorang Ariel Sharon sangat sukses di dunia militer. Terbukti dia diangkat ke dalam pasukan rahasia Israel pada saat itu. Kemudian dia juga melakukan serangan tabrak lari terhadap pasukan Arab. Meskipun hanya beranggotakan 30 orang, Sharon dan unitnya mampu menggempur desa-desa Arab, jembatan dan pangkalan, serta menyergap lalu lintas antara desa dan pangkalan Arab. Atas perannya dalam serangan malam itu, Sharon pun diangkat menjadi komandan Brigade Alexandroni selama Perang Kemerdekaan Israel 1948. Setelah deklarasi kemerdekaan Israel, Sharon dikenal sebagai seorang yang agresif, seorang yang keras, yang cepat naik pangkat selama perang. Sebagai seorang prajurit, Sharon pastinya menghadapi ancaman yang merenggut nyawa. Dalam upaya gagal Yahudi di pertempuran Latrun pertama 1948 misalnya, Sharon tertembak di selangkangan, perut, dan kaki oleh Legiun Arab Yordania. Meskipun selamat, Sharon sempat menulis kekecewaannya terhadap pertemuan itu. Ia menyebutnya sebagai perang mengerikan dan menyebut brigadenya menderita 139 kematian. Itulah fakta yang kedua tentang Ariel Sharon. Kemudian fakta yang ketiga dari mantan Perdana Menteri Israel ini adalah Ariel Sharon merupakan pendiri pasukan elit Israel yang dinamakan yaitu 101. Satuan unit 101 ini melakukan penyerangan kontraterorisme terhadap serangan Fedayeen Palestina pada tahun 1950-an. Fedayeen Palestina sendiri adalah gerilyawan atau militan Palestina yang berhaluan nasionalis. Sebagian besar orang Palestina menganggap Fedayeen Palestina ini merupakan pejuang kemerdekaan. Tetapi bagi Israel, pejuang Fedayeen Palestina ini adalah terorisme. Pada musim gugur tahun 1953, unit 101 ciptaan dari Ariel Sharon ini dikecam karena bertanggung jawab atas pembantaian desa, yaitu desa Kibia di tepi barat. Saat itu Kibia dijadikan oleh sekelompok gerilyawan Palestina sebagai titik pementasan untuk serangan Fedayeen di Ehud yang menewaskan seorang wanita Yahudi dan 2 anak Israel. Karena serangan itulah, unit 101 melakukan pembalasan ke desa tersebut.
Laporan kemudian menunjukkan bahwa pasukan Sharon telah menyerang 45 rumah dan sebuah sekolah di desa tersebut. Dalam insiden itu, 65-70 warga sipil Palestina, setengah dari mereka wanita dan anak-anak, tewas. Menghadapi kecaman internasional atas serangan itu, Sharon tetap membela serangan itu. Itulah fakta yang ketiga bahwa Ariel Sharon merupakan pendiri dari pasukan elit, yaitu yang bernama 101. Lalu fakta yang keempat dari Ariel Sharon adalah dia terjun ke dunia politik, yaitu yang bertujuan untuk memperluas pemukiman Yahudi di tepi barat Israel. Selama 25 tahun lebih terlibat di dunia militer dan terlibat dalam berbagai perang, Sharon pensiun dan mulai terjun ke dunia politik pada tahun 1973. Kemudian mulai bergabung dengan Partai Liberal dan berperan penting dalam mendirikan Likud, partai yang berhasil mengantarkan Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri. Pada saat itulah Sharon lalu diangkat menjadi Menteri Pemerintah. Sharon pun terus melanjutkan visinya, yaitu membangun jaringan permukiman di tepi barat untuk membuatnya mustahil direbut kembali oleh pasukan Arab. Oke, fakta yang kelima tentang Ariel Sharon, bahwa Ariel Sharon ini dijuluki sebagai Jagal Beirut. Beirut sendiri adalah suatu wilayah yang direbut oleh pasukan dari Ariel Sharon yang banyak menewaskan seluruh prajurit atau pejuang Palestina pada saat itu. Pada saat Sharon berhasil menjadi Menteri Pertahanan tahun 1981, Sharon tampaknya sedang merencanakan perang Israel berikutnya. Sehingga pada 1982, Sharon melancarkan invasi ke Lebanon yang disebut Operasi Perdamaian untuk Galilea. Invasi ini kemudian dikenal sebagai Perang Lebanon pada tahun 1982. Saat itu Sharon juga mengklaim operasi sebagai cara untuk mengamankan perbatasan utara Israel. Tetapi pada saat itu Sharon tidak jujur dalam keinginannya, dan faktanya Ariel Sharon ada misi tersembunyi untuk melakukan suatu kejahatan. Sharon lalu melontarkan maksud bahwa operasi adalah demi membasmi Organisasi Pembebasan Palestina dari dalam Lebanon. Namun invasi ke Lebanon itu akhirnya justru menjadi salah satu insiden paling berdarah dalam sejarah Timur Tengah. Perang Lebanon pun pada ujungnya dikenang dunia karena pembantaian di kamp pengungsi Sabra dan Shatila di Beirut. Dalam pembantaian 3 hari pada bulan September itu, sekitar 460 hingga 3.000 warga sipil meregang nyawa, sebagian besar dari mereka warga Palestina dan Syiah Lebanon. Mereka dibunuh oleh militan Falangis yang bersekutu untuk Israel. Dilaporkan dalam insiden itu, pasukan Falangis menyerang kamp dan langsung membantai ratusan warga Palestina, termasuk wanita dan anak-anak. Sementara pada saat itu, pasukan Israel hanya melihat pembantaian tersebut. Sharon menyatakan tidak bersalah, tapi sebuah komisi penyelidikan di Israel kemudian menemukan dia bertanggung jawab secara tidak langsung. Ini terutama karena pasukannya tidak menghentikan kelompok milisi Kristen Falangis dan imbasnya ia dilarang memegang jabatan sebagai Menteri Pertahanan lagi. Dalam sebuah wawancaranya pada tahun 1983, Sharon menyatakan penyesalannya tentang pembantaian itu. Namun nama buruknya dalam invasi Lebanon sudah terlanjur melegenda hingga ia dijuluki sebagai Jagal Beirut. Terakhir fakta yang keenam tentang meninggalnya seorang Ariel Sharon. Tepatnya pada tahun 2005 bulan Desember, Ariel Sharon divonis mempunyai penyakit stroke. Kemudian pada 4 Januari 2006 ia dilarikan ke rumah sakit karena stroke-nya berkembang menjadi signifikan. Setelahnya Sharon dalam kondisi kritis dan koma, tetapi kondisinya stabil. Inilah yang dinamakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sang mantan Perdana Menteri Israel yang membantai warga Palestina pada saat itu. 11 April 2006, Kabinet Israel menyatakan Sharon lumpuh secara permanen dan secara resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Perdana Menteri. Pada Oktober 2011, Sharon dilaporkan hanya memiliki kesadaran minimal dan hanya mampu menerima beberapa respon terhadap rangsangan eksternal. Dan pada akhirnya pada tanggal 11 Januari 2014, Ariel Sharon meninggal dunia. Dan akhir-akhir ini beredar viral di media sosial bahwa tubuh dari mantan Perdana Menteri Israel ini membusuk. Selama 8 tahun dia menjalani koma. Pesan saya terhadap Ariel Sharon, selamat menikmati azab Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ulahmu sendiri. Tapi bagi warga Israel, seorang Ariel Sharon ini merupakan pahlawan karena sudah memperluas pemukiman Yahudi pada saat itu.
Tapi bagi warga Palestina dan Indonesia, Ariel Sharon merupakan seorang penjahat yang membantai anak-anak sampai wanita sehingga tewas. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap ikuti channel Garis Fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.